Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran secara daring pada mata kuliah pendidikan anti korupsi ini. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk korupsi. Korupsi sebagaimana yang sudah kita pahami sebelumnya, ini bahwasanya korupsi memiliki gradasi dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling berat. Menurut undang-undang bahwasanya ada 7 unsur korupsi yang bisa dipidanakan sebagaimana yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Pidana Korupsi. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara. Pada prinsipnya kerugian keuangan negara ini adalah ketika ada atau setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, prinsip ini yang dipakai sebagai pengikat, sehingga kalau ada orang yang memiliki jabatan-jabatan tertentu, memiliki jabatan itu bisa jabatan yang paling rendah sampai dengan jabatan yang paling tinggi. Kalau dalam konteks struktur pemerintahan, jabatan yang paling rendah itu ya Pak RT itu. Kalau yang paling tinggi itu bisa Bapak Presiden. Nah, sehingga siapa saja mereka-mereka yang memiliki jabatan dan dengan jabatannya itu mereka berusaha menguntungkan diri sendiri, ataupun juga orang lain, keluarganya bisa atau anggota kelompoknya bisa, dan itu kemudian dari praktek-praktek itu kemudian berdampak pada keuangan negara, rugi, ataupun bisa berdampak pada jatuhnya perekonomian negara, itu bisa diindikasikan sebagai perilaku korupsi. Dan undang-undang mengatakan seperti itu. Enggak, hati-hati ketika nanti teman-teman ini diberikan amanah dalam satu jabatan atau kedudukan tertentu, maka silahkan nanti menghindari untuk melakukan praktek-praktek korupsi dalam bentuk kerugian keuangan negara. Karena saat ini ternyata di Indonesia ini merupakan salah satu bentuk korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia. Ini kalau kita mau melihat di media, baik cetak maupun di media televisi, maupun di media sosial yang lain, maka ini setiap hari kita bisa menyaksikan bagaimana praktek-praktek korupsi dalam bentuk keuangan atau kerugian keuangan negara ini. Bentuk yang lain selain yang bisa merugikan keuangan negara itu adalah suap. Suap ini salah satu perbuatan kriminal jelas karena pelibatan sejumlah pemberian kepada seseorang, penerima pemberian mengubah perilakunya, dan itu jelas bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab. Contohnya banyak. Kalau yang paling mudah kita lihat, ini yang sudah sering-sering terjadi, seorang koruptor menyuap hakim sehingga ada perlakuan di mana yang seharusnya hukumannya ini misalkan 3 tahun atau 4 tahun, karena terjadi kasus penyuapan sehingga hukumannya bisa berkurang atau bahkan bisa bebas sama sekali. Dan ini saya kira perubahan perilaku ini sangat tidak nyaman, sangat bertentangan dengan
apa yang semestinya harus dilakukan. Bahkan di kalangan mahasiswa pun ini bisa terjadi. Mahasiswa menyuap dosen. Untuk apa? Jelas, biar nilainya menjadi lebih baik. Dan ini harus kita hindari antara suap antara dosen dan mahasiswa ini. Karena ini jelas perilaku-perilaku seperti ini nanti akan berdampak pada perilaku-perilaku lanjutan ketika mereka mahasiswa-mahasiswa ini nanti berada di tataran level yang lebih tinggi. Begitu juga dengan dosennya. Ini jelas tidak baik, bertentangan dengan etika dosen. Tidak boleh. Bahkan ini menurut undang-undang juga melakukan praktek-praktek korupsi. Sehingga suap harus benar-benar dihindari. Karena perilaku ini akan berdampak tidak baik kepada suasana kondusivitas masyarakat. Sehingga masyarakat menjadi tidak kondusif dan lain sebagainya. Ciri-ciri dari suap ini pasti ada transaksinya. Dan biasanya berlangsung secara rahasia. Pasti. Dan umumnya memang tidak ada tanda terima supaya sulit dibuktikan. Nah, kalau ada tanda terimanya, ya berarti nanti jelas akan sangat mudah sekali dibuktikan dalam proses peradilan kalau pelakunya tertangkap. Bentuk ketiga dari korupsi adalah penggelapan dalam jabatan. Ini biasanya umumnya dilakukan dengan mode pemalsuan, penggelembungan, atau pencucian uang, properti dan lain sebagainya. Karena ini lebih bersifat sangat pribadi. Nah, ciri dari penggelapan ini biasanya dilakukan secara fotogenik, dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan pihak lain, karena namanya penggelapan. Banyak kasusnya, misalkan menaikkan jumlah penerima dana bantuan berkali lipat dari jumlah aslinya. Jumlah korban Lapindo yang dibutuhkan menerima bantuan pemerintah digelembungkan dari 500 menjadi 2.000 kepala keluarga pernah dilakukan, dan ini sangat tidak nyaman. Di kalangan pendidikan juga seringkali terjadi. Misalkan dana bantuan POS, misalkan ketika jumlah siswanya hanya 20 atau 30 misalkan, tapi di situ ada siswa-siswa fiktif, sehingga dari siswa fiktif ini kemudian muncul kelipatan-kelipatan dana POS yang bisa diluncurkan dalam program sekolah mereka. Jelas ini berdampak tidak baik pada keuangan negara karena masuk ke dalam kantong pribadi dari pelaku. Karena memang sifatnya yang fotogenik ini. Bentuk yang keempat yaitu pemerasan. Kasus pemerasan ini juga masuk dalam kasus korupsi. Karena pemerasan umumnya dilakukan dengan ancaman atau kekerasan dengan membujuk seseorang agar mau bekerja sama. Biasanya kalau ada pemerasan ataupun ancaman, ini biasanya sudah ada cash sebelumnya. Karena memang pemerasan ini kalau tidak ada cash sebelumnya ini sangat sulit dilakukan. Contohnya banyak. Ini pemerasan terhadap pejabat, pemerasan terhadap anggota dewan, karena mungkin ada perilaku-perilaku penyelewengan dari jabatan-jabatan yang mereka miliki, sehingga ini dimanfaatkan oleh orang-orang ataupun oknum-oknum tertentu untuk melakukan pemerasan. Nah, uang apa yang dipakai untuk membayar para pemeras ini? Biasanya adalah biasanya penyisian dari uang negara juga akhirnya ujung-ujungnya, sehingga selain diperas sekaligus di situ pasti juga nanti akan berdampak pada penggelembungan ataupun penggunaan uang negara yang di situ dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik.
Sehingga pemerasan ini pun berdampak tidak baik juga terhadap eksistensi kehidupan bermasyarakat, baik para struktural maupun yang lainnya. Selain itu, bentuk yang lain adalah perbuatan curang. Perbuatan curang ini umumnya dilakukan misalkan seperti pemborong, ahli bangunan, penjual bangunan dan sebagainya, yang pada saat pembuatan rapnya misalkan ini dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik ketika mereka harus melakukan penggunaan anggarannya. Pengawasnya apalagi, misalkan pengawas proyek membiarkan kecurangan tersebut terjadi. Kenapa? Biasanya sebelumnya sudah ada praktek-praktek yang lain. Misalkan ada kasus yang di atasnya tadi, ada kasus penyelewengan dan lain sebagainya. Banyak terjadi perbuatan curang, ini menyurangi anggaran, curang terhadap macam-macam. Ya, sehingga curang bisa berdampak pada kerugian keuangan negara juga. Ini biasanya dilakukan secara kerjasama. Curang ini kalau tidak dilakukan dengan kerjasama juga sulit karena mudah sekali nanti dibuktikan. Benturan kepentingan ini juga bisa menyebabkan terjadinya kasus korupsi karena banyak hal yang terkait dengan benturan kepentingan. Ini bisa dilakukan dengan sengaja ataupun juga tidak langsung turut serta dalam kasusnya. Ini. Sehingga terjadi benturan kepentingan. Banyak sekali. Misalkan karena memiliki jabatan tertentu, kemudian dihadapkan dengan praktek yang lain. Seorang hakim misalkan, seorang hakim ketika mengadili mengadili anak misalkan, ini bisa terjadi kepentingannya. Apakah milih dia seorang hakim, apakah dia nanti akan memilih anak? Banyak sekali kasusnya. Dosen misalkan yang diajar misalkan, ini anak dosennya yang lain atau anak bosnya dan lain sebagainya, ini juga bisa berdampak pada bagaimana mereka nanti menilai kinerja mahasiswanya. Bisa jadi karena kepentingannya berbeda. Sehingga orang yang dengan benturan-benturan kepentingan ini nanti bisa mengakibatkan terjadinya banyak penyelewengan baik bersifat anggaran maupun yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu gratifikasi ataupun hadiah. Kita di dalam konteks bermasyarakat, kita seringkali menemukan yang namanya hadiah. Apakah kemudian semua hadiah itu berdampak pada kasus korupsi? Saya kira tidak. Karena tidak semua hadiah itu adalah gratifikasi. Apa yang disebut dengan gratifikasi? Kalau dari hasil pemberiannya itu kemudian berdampak pada perbedaan perilaku dari oknum itu, maka itu bisa disebut sebagai korupsi. Karena ada interestnya, ada kepentingannya. Kalau tidak ada kepentingan, ya enggak. Gampang saja misalkan seperti ini. Ketika yang diberi itu ada hubungan, misalkan mahasiswa dengan dosen. Kalau dia bukan dosennya, saya kira tidak masalah. Tapi karena dia dosennya, maka ada kepentingan bisa jadi supaya nilainya menjadi lebih baik. Kemudian ada bawahan memberikan kepada atasan, misalkan. Supaya apa? Bisa jadi berpikir nanti, supaya nanti naik jabatan ataupun yang lain. Begitu juga dengan yang atasan dengan bawahan dan lain sebagainya. Sehingga yang namanya pemberian ini bisa berdampak pada kasus korupsi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.